Nama Mardiana, nomor absen 02, lokal B, jurusan Ahwal Sa'siyah, mata kuliah Ilmu Pengantar Hukum. Penemuan hukum. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum, atau sengketa-sengketa hukum. Dasar-dasar penemuan hukum Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim menyatakan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Kaidah sosial dan kaidah hukum. A. Kaidah sosial adalah ketentuan yang memberi batasan dalam hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya tanpa melanggar kepentingan yang lainnya. Adapun pembagian kaidah sosial, 1. Kaidah hukum yaitu hasil dari perundang-undangan atau tertulis yang dibuat melalui proses yang sah serta tidak tertulis yang harus ditaati oleh warga masyarakat. 2. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan adalah aturan-aturan yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, perintah-perintah, dan anjuran-anjuran yang oleh pemeluk atau penganutnya diyakini sebagai kaidah yang berasal dari Tuhan. 3. Kaidah kesusilaan yaitu kaidah yang dianggap paling asli yang berasal dari sanubari manusia itu sendiri. 4. Kaidah kesopanan yaitu kaidah yang berasal dari dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan warganya agar masing-masing saling menghormati. Fungsi kaidah sosial: 1. Menjaga konflik sosial dalam masyarakat. 2. Kaidah sosial mampu mengontrol atau meminimalisir penyimpangan sosial. 3. Memberikan ketenangan serta ketentraman hidup dalam masyarakat. 4. Memberikan pedoman bagi masyarakat. B. Kaidah hukum. Menurut Swikanto, hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Isi kaidah hukum ada 3 macam, yaitu 1. Suruhan, 2. Larangan, 3. Kebolehan. Sedangkan sifat kaidah hukum ada 2 macam. 1. Imperatif, yaitu kaidah hukum tidak dapat dikesampingkan. 2. Fakultatif, yaitu kaidah hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan dengan perjanjian oleh para pihak. Hukum acara peradilan agama dan peradilan negeri. Hukum acara peradilan agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan mempertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara, dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan peradilan agama. Pengadilan negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Mazhab-mazhab ilmu hukum. Adanya aliran hukum adalah ditentukan oleh masa dan waktu yang sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat. Macam-macam mazhab ilmu hukum. 1. Mazhab hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang ditemukan pada alam di mana hukum itu sesuai dan bersinergi dengan alam. Dalam teori hukum alam terdapat kekhasan yaitu tidak dipisahkannya secara tegas antara hukum dan moral. 2. Mazhab positivisme hukum. Positivisme hukum adalah ajaran mengenai pemikiran, mengenai jurisprudensi analisis. Positivisme juga bisa disebut sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. 3. Mazhab utilitarianisme. Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. 4. Mazhab sejarah. Mazhab sejarah ini berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempatnya. 5. Mazhab sosiologikal jurisprudensi. Inti pemikiran mazhab ini menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat. 6. Mazhab realisme hukum. Menurut Llewellyn, realisme hukum bukanlah merupakan aliran di dalam filsafat hukum, melainkan sebuah gerakan dalam cara berpikir tentang hukum.
Jenis-jenis lapangan hukum. 1. Hukum tata negara. Hukum tata negara dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara memiliki tujuan tersendiri antara lain a. Mendeskripsikan pengertian yang terkandung dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen keempat. B. Menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban asasi sebagai subjek hukum dalam tata negara Indonesia. C. Membantu para pemuda agar dapat memahami secara garis besar. D. Menyatukan masyarakat Indonesia dalam pengetahuan hukum. E. Mendorong perkembangan lebih dalam tentang hukum tata negara yang eksis di Indonesia. Adapun fungsinya, hukum tersebut dapat digunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. 2. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Tujuannya untuk membatasi kebebasan negara itu dalam bertindak. Untuk fungsi hukum administrasi negara antara lain 1. Fungsi direktif sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat. 2. Fungsi integratif sebagai pembina kesatuan negara. 3. Fungsi stabilitatif sebagai pemelihara dan penjaga keselarasaan. 4. Fungsi prefektif sebagai penyempurna terhadap tindakan. 5. Fungsi korektif. Sifat hukum administrasi negara sebagai berikut. 1. Tidak seragam. 2. Sukar dikodifikasi. 3. Mengendalikan seluruh aspek kehidupan manusia serta peka terhadap politik. Hukum perdata dan hukum pidana. A. Hukum perdata. Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perdata material, merupakan hukum perdata yang mengatur kepentingan perseorangan, yaitu hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris. 2. Perdata formil merupakan hukum perdata yang mengatur pertikaian hukum mengenai kepentingan-kepentingan perdata atau dengan perkara lain. Hukum perdata formil dijalankan dengan jalan acara, karena itu maka hukum perdata formil disebut hukum acara perdata. Tujuan hukum perdata adalah memberikan perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan untuk menciptakan suasana yang tertib. Hukum perdata dapat memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. B. Hukum pidana merupakan segala hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan itu di mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak. 2. Hukum pidana dalam arti objektif atau ius pionali. 3. Pada siapa berlaku hukum pidana. 4. Sumbernya. 5. Menurut wilayah berlakunya. 6. Bentuk atau wadahnya. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegah terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Kodifikasi dan unifikasi hukum. 1. Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara lengkap dan sistematis. Hukum yang dikodifikasi adalah hukum yang tertulis, yaitu a. meliputi jenis hukum tertentu, b. memiliki sistematika, c. kodifikasi tersebut mengatur bidang hukum tertentu. 2. Unifikasi hukum. Unifikasi hukum adalah penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara. Asas-asas hukum. Asas hukum adalah norma dasar dan prinsip-prinsip hukum yang pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan hukum konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian juga dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum. Fungsi asas hukum yaitu mendasarkan ekstensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta
Macam-macam asas hukum. Satu asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti yang lahirnya tampak benar untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus lain oleh pengadilan. Dua, asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih akurat sesuai dalam bidang-bidang hukum tertentu seperti khusus dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya.